A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para murid, santri, dan pemirsa dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semuanya dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini guru masih ada kesempatan untuk melanjutkan memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan dan pengertian bagi para murid, santri, dan pemirsa. Dalam video ini, guru membuat atau memberi judul dengan tetap belajar menjadi guru volume 4. Jadi semoga ini nanti terangkai dan berlanjut. Belajar menjadi guru apa? Nah itu pertanyaan baru. Belajar guru nasional aja, enggak usah internasional ya. Baik para pemirsa, sebelum guru nanti mengurai, karena ini tentang guru dan murid ya, pengajar dan yang diajar, yang penting jangan kurang ajar. Sebelum mengurai banyak hal sampai berjilid-jilid volume nanti, karena video guru sudah banyak yang beredar dan banyak juga yang mengikuti video-video guru. Melalui video ini guru menyampaikan hal-hal yang penting dulu ya, mempersiapkan bagi para pemirsa atau juga netizen atau follower dari area-area. Begini para pemirsa, para santri dimanapun berada. Ada sifat 3 yang dimiliki manusia, ya. 1 tersinggung, 2 marah, 3 termotivasi. Itu sifat 3 yang dimiliki setiap manusia. Melalui video ini guru menyampaikan kepada siapapun, para pemirsa dan para pemerhati yang semuanya melihat atau memperhatikan atau juga menganalisa atau mendengar video-video guru di channel dimanapun berada. 3 hal ini nanti sebagai pondasi para pemirsa dimanapun berada. 1, sebelumnya guru pun juga mohon maaf bagi di luaran sana nanti ada yang tersinggung dan marah. Melalui video ini ada 3 yang harus Anda siapkan ya para pemirsa. 1, bila para pemirsa Anda semua dalam melihat atau mendengar video guru, bila Anda tersinggung, nikmati ketersinggungan Anda ya. Dan bagi para pemirsa, bila melihat video guru Anda marah, bersyukurlah Anda masih bisa marah ya. Dan bagi yang ketiga, bila Anda melihat dan mendengar video guru, Anda tercerahkan atau Anda termotivasi, berbahagialah Anda. Lah kok bisa begitu guru? Iya. Tatkala manusia tersinggung, artinya menandakan Anda pun masih layak disebut manusia ya. Nah yang kedua, bila Anda marah, artinya Anda sudah mulai berpikir masih disebut juga bangsa manusia karena sudah bisa marah. Dan bagi yang ketiga, bila Anda tercerahkan atau mendapat motivasi dari video guru, Anda sudah layak disebut sebagai manusia dan Anda karena nalar dan hatinya disebutlah makhluk atau bangsa yang masih mempunyai nilai-nilai kehidupan. Yang jadi repot bagi para pemirsa, kalau melihat guru, melihat video guru, tersinggung tidak, marah juga tidak, termotivasi tidak. Nah ini tolong bagi para pemirsa di check up dulu ya di psikiater, barangkali ada gejala. Nah itulah para pemirsa, para murid, 3 hal yang harus dipatuhi dalam melihat mendengar video guru yang di channel dimanapun berada. Untuk melanjutkan video yang keempat ini dengan judul belajar ya, belajar menjadi guru. Untuk belajar menjadi guru, guru tetap masih dalam batasan substansi menerangkan Garuda Wisnu Kencana
menyambut Indonesia baru setelah Pilpres tahun 2024 Masehi. Dan juga informasi bagi para pemirsa dimanapun berada, ini juga nasihat atau motivasi dari saya sebagai pembicara. Dari video yang volume pertama sudah dijelaskan oleh guru ya, kita di titik tengah di dalam kita berpijak di bumi Pancasila ya. Ada ke arah kiri, ada yang ke arah barat, ke barat-baratan, yang ke arah timur, ke timur-timuran. Nah, itulah yang mewarnai pola pikir dan bahasa di negara kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam video ini nanti dibuatlah studi banding atau analisa. Artinya begini, bagi para pemirsa, saya sebagai pembicara juga mohon maaf karena saya mendidik para pemirsa dan pendengar dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa pasaran, dengan bahasa yang sangat mudah dicerna. Bila nanti dibandingkan dengan YouTuber, dengan orang-orang yang intelektual dan orang-orang yang ahli kitab agamis, orang-orang seperti aku dan orang-orang yang terdidik seperti saya, ibaratnya bertolak belakang. Maksudnya bagaimana, Guru? Guru dengan bahasa yang konyol, kadang bahasa murahan, orang-orang seperti kita, orang-orang seperti guru, itu dalam pemerintahan atau di era sekarang, orang-orang dipandang bagi mereka yang sudah intelektual, orang-orang seperti kita dipandang itu dipandang sebelah atau dipandang sebagai rakyat yang tidak berpendidikan. Itu yang terjadi di negara kita begitu. Bisa disimpulkan semua videoku dan aku selaku pembicara, aku mewakili rakyat kecil atau umat-umat yang di bawah. Anggap saja guru mewakili umat yang terbodohkan, umat yang tidak mempunyai pendidikan. Jadi bahasanya aku dan bahasaku mewakili simbol yang dituduh bodoh, yang tidak berpendidikan, yang dituduh murtad, yang dituduh tidak beragama. Itu poinnya begitu. Nanti kita analisa studi banding ya. Baik para murid dan santri, guru masuk kepada substansi negara. Negara kemarin sudah diajarkan oleh guru. Negara adalah hukum ya itu. Lantas di era sekarang tahun 2023 Masehi, negara kita diwarnai oleh para pemikir manusia yang membuat aturan dan membuat hukum dan membuat undang-undang sejak zaman kemerdekaan. Sebelum zaman kemerdekaan, itu sudah ada aturan dan undang-undang hukum, bahkan ada yang banyak yang diambil warisan dari zaman pemerintahan Belanda. Namun ada sesuatu hal yang tidak difahami. Sebelum merdeka, kurang lebih 1400 tahun atau 1400 tahun ke belakang, mundur, ada sesuatu yang terputus. Nah, itu sebagai pemahaman dari video ini. Apa yang dimaksud oleh guru, maka guru menerangkan mengapa negara kita ini carut dan marut, rusak semua. Nah, itu loh. Nah, analisanya bagaimana? Coba diajak analisa ya dengan video ini. Manusia itu nomor satu, menganalisa perilaku, perbuatan, itu nomor satu dari bahasa dulu. Tatkala bahasa itu belum mengerti apa yang dimaksud, itu bisa dipastikan yang dilakukan itu pasti tidak mengena dari yang dimaksud, sehingga rusaklah dari apa yang dituju. Satu contoh, guru menyebut dengan tata bahasa bangsa atau negara. Banyak manusia mengeluarkan statement, ya. Kita adalah bangsa yang besar, kita adalah negara yang besar. Nah, itu. Coba ya diuji. Coba bagi para pemirsa diajak berpikir ya. Menurut para pemirsa dimanapun berada, tatkala ada bahasa atau manusia mengucapkan statement itu, yang disebut bangsa yang besar itu bangsa yang bagaimana? Kalau negara kita negara yang besar, negara yang seperti apa? Belajar terangkan menurut pengertian dan pemahaman selama Anda mengetahui tentang pendidikan.
Yang ketiga, apa bedanya bangsa yang besar, negara yang besar dengan negara yang luas dan negara yang lebar? Coba. Ayo para murid, para santri. Apa yang disebut sebagai bangsa yang besar, negara yang besar, negara yang luas, dan negara yang lebar? Bisakah para pemirsa atau barangkali yang merasa intelektual, yang merasa pendidikannya sudah cukup, terangkan menurut Anda masing-masing? Kok rumput ini? Nah, makanya coba. Ini orang bodoh belajar nguji kapasitas orang yang mempunyai intelektual, katanya kan skornya yang grandmaster itu. Baiklah para murid dan para santri, tatkala manusia atau pemimpin kita atau pejabat kita atau orang-orang yang mempengaruhi cara berpikir di suatu negara kita, kalau berpidato, berkumandang, kita adalah bangsa yang besar, kita adalah negara yang besar. Itu sebenarnya kalau menurut saya, menurut guru Anda ini, itu adalah bullshit. Karena tidak ada yang mengerti yang dimaksud bangsa yang besar itu gimana, negara yang besar itu bagaimana. Para murid, para santri, juga para pemirsa, begini diajarkan. Yang disebut bangsa yang besar atau negara yang besar, itu dari nilai yang dipunya itu kecil, menghasilkan banyak atau menghasilkan besar. Itulah yang disebut kuat dan besar. Satu contoh, manusia mempunyai harta cuma 10 juta. Kantornya hanya 4 meter persegi, tapi mampu mencapai mendapatkan miliaran dan mampu mengendalikan banyak sistem. Itulah yang dikatakan besar, itulah yang dikatakan kuat, itulah yang dikatakan hebat. Sedangkan negara kita, jumlah pulaunya ribuan, buminya begitu subur. Sebenarnya kita adalah bangsa yang cerdas. Nyatanya dari hasil bumi, kita tidak bisa menikmati, bahkan hutang kita katanya ribuan triliun. Lantas manusia yang memimpin bangsa ini berkoar-koar, kita adalah bangsa yang besar. Maka dari itu guru memberi nilai. Itu bahasanya orang zong. Dari aspek agama, bumi yang subur begini, kita diberi sugesti, kita mendapat ridho dan rahmatnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan rakyatnya, lihatlah keadaan bangsa dan negara kita. Dari sedikit pemahaman ini artinya para pemimpin, para pejabat, baik kiai, ulama, dan Anda yang merasa cendekian, artinya Anda mengucapkan kalimat itu semua tidak paham apa yang Anda lakukan. Saya coba analisa kalau tidak percaya. Nah, itulah problem dari bahasa saja tidak mengerti. Nanti diajarkan oleh guru. Diajak analisa melalui video ini. Kembali kepada substansi atau keadaan negara kita pada tahun 2022 Masehi. Lihatlah sejak merdeka sampai sekarang sudah berganti kepala negara berapa kali. Artinya ada mindset, ada keilmuan, diyakini manusia yang terpandai, manusia yang tercerdas sampai berapa kali. Di gedung DPR diyakini dan merasa yakin mereka. Ada yang merasa ngerti ahli kitab, ahli Quran, ada yang mengerti ahli hukum, ahli pidana. Sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang. Berganti berapa DPR MPR untuk mengatur dan mengolah suatu negara yang disebut Republik Indonesia.
lihat faktanya di era sekarang pada titik tahun 2022 Masehi. Tambah makmur, tambah rukun, tambah damai, atau tambah hancur, atau sudah binasa. Cara melihatnya begitu para pemirsa. Lantas kalau bumi sesubur ini, negara seluas ini, pulau sebanyak itu, faktanya tahun sekarang, kita lihat masyarakat umat seperti sekarang. Berkelahi, saling menghujat, saling menipu, perdagangan saling menipu, administrasi saling jegal, sudah seperti itu. Artinya apa para pemirsa? Artinya sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang, tak satu pun ada pemimpin yang paham dan mengerti. Maka melalui video-video guru yang lain, maka guru mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa kurban kitab, manusia pola pikirnya yang error. Guru bukan menghina, tapi faktanya itu yang dilihat. Dari mana guru kesalahan para pemimpin kita? Lah nanti kita analisa. Coba dianalisa. Para murid, para santri diajarkan ya, kembali pada substansi lempiran yang kemarin di volume 2 dan 1. Coba dianalisa para murid, para santri. Bangsa kita merdeka di sini. Ya, 1945. Disinilah ada aturan, ada undang-undang dan hukum. Pada tahun 1945, aturan dan hukum ini sebagian besar peninggalan dari penjajah atau juga Belanda. Dan orang-orang manusia di era hidup atau lahir di era sini, ini mendapatkan sesuatu pemahaman yang sudah terputus, pemahaman kitab-kitab ilmu pengetahuan dan pengertian yang mitos yang katanya itu. Itu mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi mindset manusia yang kelahirannya kurang lebih 1900 itu. Coba di era sekarang pada tahun 2022 Masehi. Orang-orang atau manusia yang menjabat di negara kita usianya hanya berapa? Artinya mereka orang-orang itu hanya kelahiran di tahun berapa? Waktu kecil orang tua kita mendapat pendidikan apa? Itulah yang diterima, yang diasup menjadi dogma, menjadi buah pemikiran, dituang menjadi aturan dan undang-undang. Maka pada tahun sekarang 2022 itulah makanya rusak. Cara melihat sesuatu fakta seperti itu. Nah, itulah para pemirsa cara melihat, cara mengcheck up, melihat suatu keadaan. Lantas bagaimana guru kalau hal seperti ini? Diuji lagi oleh guru melalui video ini bagi seluruhnya. Boleh ini. Anggap guru mewakili dari kalangan bawah orang-orang yang menurut bagi orang-orang akademis, orang-orang seperti guru membuat video, membuat bahasa ini bodoh, konyol, orang yang tidak ngerti kitab, orang kafir, orang murtad, orang tidak mempunyai pendidikan, orang sudra, orang miskin. Di balik sisi lain bagi orang-orang yang merasa mengaku mampu mempunyai pemahaman akademis, mempunyai gelar dan jabatan, mengatur negara. Negara menjadi rusak, kita uji melalui video ini. Pada tahun sekarang ya, 2022 Masehi, mundur sampai 50 tahun aja. Manusia atau orang yang memimpin di negara kita. Ya, analisa ini. Coba apa yang di dalam pemikiran coba para pemirsa. Apa yang dilakukan kalau bahasa itu tidak mengerti? Satu contoh seperti tadi, bangsa yang besar, negara yang besar. Satu contoh di negara kesatuan Republik Indonesia, manusia yang bergelar doktor, profesor, insinyur, dokterandes,
syekh, kiai, haji, ulama. Itu kan memimpin suatu negara kesatuan Republik Indonesia, menuangkan kemampuan ilmunya menjadi hukum dan aturan. Dicek up sekarang. Orang bodoh atau orang yang pandai atau orang yang cerdas di sana. Kita uji. Caranya bagaimana, Guru? Coba pemimpin kita yang mempunyai gelar seperti itu, dia masih meyakini dan mengimani mempunyai tradisi atau bahasa sederhananya saudara-saudara kita yang melakukan ibadah sholat. Ini masuk ranah yang substansi bagi bangsa dan negara dan manusia. Karena ini adalah check up. Maka guru melalui video ini siapkan pemikiran Anda. Tersinggung alhamdulillah, marah alhamdulillah, tercerahkan, berbahagialah. Apa yang dimaksud guru? Satu contoh kita sejak kecil dan orang tua kita dan guru-guru kita, pemimpin kita. Kita diajarkan satu contoh sholat. Di situ ada satu kalimat, ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Manusia mengucapkan sesuatu tidak mengerti apa yang dimaksud. Bagi kita sebagai manusia yang beragama, bagi kita yang sudah pernah belajar sedikit saja tentang bahasa kitab atau Al-Quran, tatkala yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, itu mohon dan minta petunjuk kepada Allah. Sedangkan sudah diterangkan dari keilmuan bahwa petunjuk umat Islam adalah Al-Quran dan hadisnya. Sedangkan Al-Quran itu sudah ada, hadisnya sudah ada di kanan dan di kirinya, bahkan di HP, di handphone, di komputer sudah ada. Lantas para pemimpin kita masih berdiri tegak, angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lantas yang dimaksud minta petunjuk kepada Allah itu bagaimana? Sedangkan petunjuknya berupa tuntunan Quran, hadis dan ilmu pengetahuan sudah ada di sampingnya. Di YouTube sudah ada, di handphone sudah ada. Inilah faktanya bagi para pemirsa. Selama ini bangsa manusia, khususnya bangsa di negara Republik Indonesia, tidak paham apa yang dilakukan, tidak mengerti apa yang diucapkan. Maka rusaklah negara kita yang seluas ini. Karena pemimpin-pemimpin kita tidak mengerti, tapi mereka merasa intelektual. Mereka merasa mempunyai gelar dan jabatan begitu banyak. Iya, guru, gimana? Maka guru memberi nasihat kepada kalian para pemirsa. Siapkan pemikiran Anda melalui video ini. Karena ada kesalahan yang sudah lama sejak bangsa kita sebelum merdeka. Sampai ini hari belum ada yang menyadari. Coba para pemirsa, kalian mulai tercerahkan. Iya guru, gimana ya? Saya, kita, orang tua kita, guru kita, kiai kita, ulama kita, profesor kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuk itu bagaimana? Sedangkan Qur'annya sudah ada. Apakah mungkin yang disebut Tuhan Azza wa Jalla memberi petunjuk setiap per individu manusia, setiap individu per jamaah, per masjid? Kan tidak mungkin. Dari pemahaman ini kita bisa menyimpulkan, kira-kira aku sebagai orang yang terbodohkan atau orang yang tidak mempunyai pendidikan intelektual, ataukah Anda orang-orang yang mendapat pendidikan intelektual Anda yang terjerumus? Ini adalah pengkajian yang sangat luar biasa bagi kalian yang mempunyai intelektual. Belum lagi coba saya ajak masuk lebih dalam para murid, para santri, dan para pemirsa. Tatkala kalian semua sebagai manusia masih mempunyai kecerdasan, hatimu masih tajam, dan Anda masih mempunyai nilai-nilai kehidupan,
Apakah yang dimaksud dengan petunjuk? Kalau itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ya Allah, berilah aku petunjuk jalan yang lurus. Pahamilah para murid, para santri, dan para pemirsa. Petunjuk itu bagi manusia yang belum mengerti. Tatkala belum mengerti, diberilah petunjuk itu. Tatkala petunjuk itu sudah dilakukan bagi manusia itu, nilai petunjuk itu nilainya menjadi apa? Kuatkan pemahaman Anda. Karena ini ada sesuatu yang merubah mindset pola pikir kalian bangsa manusia. Satu contoh manusia mengharapkan suatu petunjuk, suatu jalan yang gelap menuju terang. Tatkala dari kegelapan diberilah petunjuk, diberilah kalimat, diberilah bahasa, diberilah simbol. Wahai manusia, menuju dari gelap ke terang. Ini loh caranya, ini bahasanya. Anda menuju ke kota, Anda sekarang tersesat. Tolong di situ ada rambu-rambu. Tatkala Anda sudah melalui petunjuk itu, dan petunjuk itu sudah Anda pakai, pertanyaan yang Anda harus pikirkan. Nilai petunjuk itu buat apa? Apakah mungkin kalau manusia itu sudah dalam tujuan yang dicapai, petunjuknya masih dibaca, petunjuknya masih dibawa? Itulah kecerdasan bangsa pribumi Pancasila sebenarnya di situ. Tapi karena ada pendidikan yang salah, orang-orang yang merasa pandai, dia tidak paham dengan kepandaiannya. Yang merasa mengerti, tidak mengerti apa isi pemikirannya, apa yang diimani dan diyakini adalah suatu dogma kepalsuan. Itulah para pemirsa, para murid. Semoga para pemirsa semuanya mampu mencerna apa yang aku ajarkan melalui video ini. Meskipun aku sebagai guru, aku adalah sebagai seorang petani, manusia yang terpandang tidak berpendidikan. Semoga dengan video ini kalian mampu mendapatkan hidayah, terbukalah pemikiranmu, sehingga hati dan pikiran kita mampu menerima kebenaran. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.